Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema bisa mengatasi trauma. Bacaan firman terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, trauma artinya keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Tetapi ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan antara lain, trauma adalah respon emosional seseorang terhadap kejadian mengerikan dan menyedihkan. Mencermati kisah yang dituliskan dalam 2 Raja-Raja pasal 4, kita melihat bahwa perempuan yang mengalami krisis keuangan karena hutang yang tidak mampu dibayar, sehingga kedua anaknya akan diambil dan dijadikan budak, adalah bersuamikan seorang nabi Tuhan tetapi sudah meninggal. Secara manusia, sangatlah mungkin perempuan tersebut mengalami trauma berkaitan dengan seorang nabi, karena ia bersuamikan seorang nabi Tuhan yang takut akan Tuhan, namun ternyata mereka memiliki hutang yang tidak mampu diselesaikan sampai suaminya meninggal dunia. Tetapi ternyata perempuan janda tersebut bisa atau dapat mengatasi pikiran dan perasaan traumanya. Ia tetap dapat mengontrol dan mengendalikan pikiran dan perasaannya untuk tetap positif. Ia tetap dapat memisahkan atau memilah antara jabatan seorang nabi dan seorang manusia biasa yang penuh keterbatasan. Hati dan imannya kepada Tuhan tetap terpelihara dengan baik dan kuat. Ia tetap tahu dan percaya bahwa solusi terbaiknya atas krisis keuangan yang sedang dialaminya hanya ada di dalam Tuhan melalui para nabinya. Itulah sebabnya perempuan janda itu pun tidak mengadu kemanapun dan ke siapapun, kecuali menjumpai seorang Nabi Elisa. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, contoh yang lain adalah Yusuf yang bisa mengatasi traumanya terhadap semua perlakuan jahat saudara-saudaranya, sehingga ia tetap dapat menerima kehadiran mereka dengan kasih sayang. Hati dan imannya tetap kepada Tuhan. Karena itu ia mampu melihat semua kejadian buruk dari sudut pandang positif. Kejadian pasal 50 ayat 20 dan 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. "Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Jangan khawatir, saya akan mencukupi kebutuhan kalian dan anak-anak kalian." Demikianlah ia menenteramkan hati mereka dengan kata-kata yang ramah sehingga mereka terharu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.